إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai khamsu nunat, 5 nun, untuk memudahkan kita para ulama menyingkat nun 5 nun dalam musammal iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul dan para sahabat. Apa nun pertama? Lisan. Nun kedua janan. Nun ketiga arkan. Maksud lisan adalah qaulum bil lisan, bahwa iman itu meliputi 5 nun. Nun pertama qaulum bil lisan, ucapan dengan lisan. Maka ketika seseorang tidak mengucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mau seperti apapun keyakinannya, maka tetap walaupun keyakinannya benar, yakin betul bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tetap kekal di neraka. Contohnya sudah kemarin, ada Fir'aun, ada Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Iblis. Ya. Mereka yakin betul bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Fir'aun yakin betul kalau Musa berada dalam kebenaran. Cuman sayang, yakinnya di hati doang, tidak diwujudkan dengan iqrar lisan. Maka tetap Fir'aun kekal di neraka selama-lamanya. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab yakin betul bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebenaran. Tapi sayang, hanya dengan hatinya, lisannya tidak. Termasuk raja siapa? Romawi, Kaisar Romawi, Heraklius. Dari ucapannya menunjukkan Heraklius yakin betul bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebenaran, sampai dia berani sumpah, demi Allah, kalau yang engkau ucapkan tentang dia benar. Engkau di sini Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, kalau ucapanmu barusan benar tentang Muhammad, maka kekuasaan dia akan sampai tempat yang sekarang sedang aku injak kini. Dan ternyata sumpah ini betul. Berselisih memang para ulama, apakah Heraklius ini beriman atau tidak. Yang rajih para imam mengatakan tidak. Heraklius tetap kafir. Kenapa? Tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak keluar dari lisannya. Maka dikatakan di sini qaulum bil lisan. Ini nun pertama. Nun kedua i'tiqadun bil janan, meyakini, beriktikad dengan hatinya. Untuk yang kedua ini, pertama dan yang pertama tadi contohnya
Iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Heraklius. Untuk yang kedua ini kebalik. Orang-orang munafik. Orang munafik fasih betul mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa ucapannya. Tapi mereka kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena i'tiqadun bil janan tidak ada. Dalam hati mereka meyakini Muhammad salah, Allah bukan Tuhan satu-satunya, dan seterusnya. Keyakinannya keyakinan kufur, ucapannya ucapan orang beriman. Ini disebut munafik. Tidak sama antara zahir dengan batin. Menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan, keislaman. Orang sholat ikut sholat, orang saum ikut saum, orang jihad ikut jihad. Hanya mereka berat sekali untuk sholat Isya dan subuh. Berat sekali, sangat berat sekali. Kalau zuhur, asar, maghrib ringan, enteng. Kenapa? Karena dilihat orang-orang, kelihatan. Adapun Isya kan gelap, penerangan kan tidak seperti hari ini. Subuh gelap, masih gelap, tidak ada yang lihat. Maka mereka berat, karena mereka sholat berjamaah supaya dilihat orang bahwa saya muslim, padahal kafir. Maka orang munafik kafir apa tidak? Jelas kafir, lebih buruk dari orang kafir. Orang kafir kan nggak bohong, terus terang, tidak membohongi kaum muslimin. Adapun mereka ini membohongi kaum muslimin. Ya. Talisan, nun yang ketiga, amalum bil arkan, beramal dengan anggota badan. Wudu, tayamum, salat, saum, zakat, haji, jihad, zikir, wirid. Ini amalun bil arkan. Mempengaruhi iman? Iya. Syarat iman? Tidak. Ya. Artinya kalau tidak beramal jadi kafir? Enggak. Kalau tidak beramal mengurangi keimanan. Asal yang pertama dan yang kedua tadi lulus. Yang ketiga ini mempengaruhi iman. Bukan syarat iman. Yang mengatakan syarat iman adalah amal siapa? Yang meyakini mengatakan syarat iman adalah amal siapa? Khawarij. Khawarij Mu'tazilah. Bagi Khawarij tidak beramal tidak beriman. Beramal, salat, puasa, zakat, haji, beriman. Enggak haji padahal mampu, kafir. Enggak puasa Ramadan padahal enggak sakit, enggak safar, kafir. Apalagi enggak sholat, jelas kafir. Untuk enggak sholat, ulama ahlu sunnah pun banyak yang meyakini kafir. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat terkuat belum kafir. Asal dia masih meyakini bahwa sholat adalah wajib. Dia masih meyakini, tapi dia nggak sholat. Dalam hal ini pemutusnya, hakimnya adalah hadis bitokoh. Hadis bitokoh ini pemutus. Maka ucapan siapapun gugur dengan hadis bitokoh ini. Ulama siapapun yang mengatakan tidak sholat kafir, termasuk Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Imam Ahmad, banyak ulama yang meyakini tidak sholat kafir. Gugur dengan hadis bitokoh ini. Bayangkan tidak punya amal apapun,
masuk surga. Dia cuman punya satu bitoko. Bitoko artinya kartu. Kartu itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk menunjukkan betapa Allah Maha Pengampun, maka Allah ampuni sahibul bitaqah ini. Entah dia siapa, namanya siapa. Entah dia satu orang apa dua orang. Sepertinya satu orang ya. Dan ini bukan berarti yang nggak pernah sholat, nggak pernah saum saja masuk surga, apalagi yang pernah sholat 5 kali, 10 kali seumur hidup, pasti langsung masuk surga, diampuni. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu sekedar contoh. Adakah contoh nggak sholat seumur hidup, ninggalin sholat cuma 2 kali, tapi Allah masukkan neraka? Mungkinkah? Mungkinkah? Mungkin. Allah nggak ampuni, kan terserah Allah. Sahibul bitaqah seumur hidup nggak pernah sholat, Allah ampuni karena dia tidak syirik. Sementara si fulan seumur hidup ninggalin sholat cuma 3 kali, dan Allah tidak ampuni. Allah siksa dulu di neraka. Mungkinkah? Mungkin. Oleh karena itu kita tidak boleh mengambil kesimpulan salah dari hadis bitaqah tadi. Kita jadi berani meninggalkan sholat, tidak. Itu hadis untuk menunjukkan betapa ampunan Allah luar biasa. Allah berikan ampunan kepada siapa? Ya siapapun yang Allah kehendaki. Dosanya 7 triliun, Allah ampuni, bisa. Dosanya cuma 100, bahkan 10, tapi Allah nggak ampuni, Allah siksa dulu di neraka. Bisakah? Bisa. Terserah Allah. Itu hak mutlak Allah. Maka tidak boleh kita meremehkan dosa. Cuman 3, cuman 10, cuman belasan. Lah kalau Allah nggak ampuni gimana? Ya. Maka amalum bil arkan, beramal dengan anggota badan seperti sholat, zakat, puasa, haji, wudu, tayamum, azan, qomat dan seterusnya, ini mempengaruhi iman, bukan syarat iman. Maka nun yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman, bahwa iman itu akan bertambah dengan dia taat kepada Ar-Rahman, taat kepada Allah. Dengan salat iman bertambah, dengan saum iman bertambah, dengan zakat iman bertambah, dengan tidak bayar zakat padahal dia mampu, iman berkurang. Dengan minum khamr iman berkurang, berzina iman berkurang, sedekah iman naik, dan begitu seterusnya. Maka yang terakhir, yang kelima, yankusu bi ta'ati syaitan. Iman itu akan berkurang dengan taat kepada syaitan. Bagaimana taat kepada syaitan? Ya seluruh maksiat, seluruh syirik, seluruh bid'ah, seluruh keburukan kemaksiatan, berarti dia taat kepada syaitan. Inilah 5 nun yang memudahkan kita untuk memahami pengertian iman menurut Ahlus Sunnah. Bikhilafil iman indal mubtadi'ah, ini berbeda dengan pengertian iman menurut Ahlul Bidah, kal khawariji wal mu'tazilati, seperti orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Fal imanu 'inda hataini at-ta'ifataini yata'allafu min 3 nunat. Untuk Khawarij dan Mu'tazilah ini cuman ada 3 nun. Kalau Ahlus Sunnah ada berapa nun tadi?
Ada 5, ini cuma 3. Apa? Qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, amalun bil arkan. Itu saja. 1, 2, 3-nya sama dengan Ahlus Sunnah, yaitu ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal dengan anggota badan. Adapun yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi, ini tidak ada. Berarti menurut Khawarij dan Mu'tazilah, yang ada beriman apa tidak? Enggak ada. Imannya tinggi, yang ini imannya rendah, yang ini imannya kuat, yang ini imannya lemah. Enggak ada. Bagi Khawarij, kalau enggak iman ya kafir, kalau enggak kafir ya iman. Ini kesesatan Khawarij, kesesatan Mu'tazilah. Ya, la yatajazza. Jadi iman itu tidak bertingkat-tingkat, satu aja, gitu ya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah iman naik, dan turun, naik lagi, turun. Dan seluruh manusia seperti itu. Ada teori salah bahwa kalau orang baik itu hari ini pasti lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, lusa lebih baik dari besok, lusanya lagi lebih baik lagi, terus. Katanya seorang mukmin yang baik seperti itu. Betulkah? Salah. Kalau betul ada yang bisa seperti itu, membaik terus, lama-lama jadi apa kira-kira? Jadi malaikat. Ya kan? Membaik, enggak mungkin. Hatta para nabi, para rasul. Mungkinkah seorang nabi hari ini lebih buruk dari kemarin? Ya mungkin. Ya ambil contoh Nabi Muhammad SAW ketika bermuka masam kepada seorang buta hari itu. Ya ambil contoh beliau bermuka masam misalnya hari Rabu. Berarti hari Rabu itu bagi beliau lebih buruk dari kemarinnya hari Selasa. Hari Selasa kan belum bermuka masam, kan begitu. Termasuk ketika beliau mengharamkan madu, termasuk ketika beliau mengatakan ya besok, jawabannya besok tanpa mengucapkan insyaallah, lebih buruk kan. Itu seorang nabi, apalagi kita. Maka sebuah kesalahan dan tidak bisa dipraktekkan, itu hanya teori yang mengatakan sekarang harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini, lusa harus lebih baik dari besok, dan seterusnya. Ini khayal, ini tidak mungkin terjadi secara praktek. Ya maunya kita seperti itu, tapi nggak mungkin. Itu Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi para sahabat, para tabi'in, apalagi kita semua. Yang benar ini, ketika taat iman naik, ketika maksiat iman turun. Nah, ini yang benar. Kapan taat? Ya kapan saja. Kapan maksiat? Kapan saja. Allah Maha tahu kapan dan di mana kita berbuat maksiat, kapan dan di mana kita berbuat taat. Allah sudah tahu dari jutaan tahun yang lalu. Itulah Khawarij dan Mu'tazilah. Wa kadzalika al-Murji'ah. Sekarang Murji'ah. Yata'allafu al-imanu 'indahum 'ala ikhtilafi tawaifihim ala ma yali. Karena Murji'ah ini bermacam-macam, maka beliau mengambil contoh Murji'atul Ahnaf. Yata'allafu 'indahum al-iman ala nunaini faqat, cuman 2 nun. Kalau Khawarij dan Mu'tazilah berapa tadi? 3 nun. Ahlu Sunnah kan 5. Adapun Murji'ah cuman
dua nun. Ini beliau mengambil contoh salah satu murji'ah, yaitu murji'atul ahnaf. Ihdahuma, yang pertama, nun yang pertama, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, yang penting syahadat, yang penting mengucapkan. Wal ukhra i'tiqadun bil janan, i'tiqad dengan hati. Udah itu saja. Amal tidak termasuk iman, nggak ada hubungannya dengan iman. Ini kesesatan murji'ah. Maka bagi murji'ah, mereka mau ngakuin atau tidak, karena ini apa ya, otomatis ya kan, berangkat dari ucapan dia sendiri, otomatis ya. Sama seperti kaum Dhahiriyah. Kaum Dhahiriyah meyakini bahwa nggak boleh ada kias, ya kan? Nggak boleh ada kias. Jadi apa perintah Allah, sami'na wa ata'na, apa larangan Allah, sami'na wa ata'na, jangan dibawa kemana-mana, gitu. Maka diakui atau tidak, apakah mereka yang mengatakan sendiri atau ulama ahlu sunnah yang menyindir mereka karena nggak pakai kias, otomatis ketika seorang gadis, anak saya misalnya masih gadis, lalu saya tawari untuk nikah dengan si fulan, Neng, maukah kamu ayah nikahkan dengan si fulan? Lalu anak saya yang masih gadis ini bilang, ya saya mau ayah. Maka saya nggak boleh nikahi, gitu. Saya nggak boleh menikahkan dia, karena dia menjawab, ya saya mau. Karena di dalam hadis disebut, iya dia, gadis itu dikatakan setuju kalau dia diam. Kalau janda, ya harus ada jawaban, ya ayah aku mau. Kalau gadis, sukutuha tifaq, diam berarti setuju. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ini tidak boleh dikiaskan, ya. Lah, kamu kok jawab iya, berarti ayah nggak mau nikahin kamu, karena kamu masih gadis. Mestinya kamu diem saja, ya, karena nggak pakai kias. Coba kalau pakai kias, kias apa ini? Kias kan ada 3 kan? Kias aulawiyah, mafhum muwafaqah, kan begitu. Gadis ketika ditawari nikah dengan si fulan, diem saja, itu disimpulkan mau. Gadis kan pemalu ya, sifat dasar gadis. Apalagi dia bilang, ya ayah aku mau. Itu namanya kias, ya. Kan jadi bodoh sekali. Kalau nggak mau pakai kaidah kias kan jadi bodoh sekali. Udah jelas-jelas dia bilang, ya ayah aku mau, malah nggak dinikahkan, karena dalilnya diam. Ya itulah kias. Ketika diam saja harus disimpulkan dia mau, apalagi dia bilang, ya aku mau, itu namanya kias, ya. Dan itu banyak di ayat, di hadis. Mengucapkan kepada orang tua saja nggak boleh, apalagi caci maki, memukul, menendang, kan begitu. Apa iya kita bodoh sekali tanpa kias, ya? Yang tidak boleh itu mengucapkan wala taqulahuma uffin. Kalau mengucapkan binatang malah nggak ada larangan. Apa iya? Apa seperti itu? Bodoh sekali kita kalau nggak pakai kias. Itu mazhab Dhahiriyah, ya.
Yang dilarang itu mendekati zina, ya kan? Zina sekalian, kan bodoh sekali ini, sangat bodoh sekali. Maka para ulama ahlu sunnah banyak mengkritik kaum Zahiriyah dalam hal ini, ya. Jadi sempit sekali. Kecuali sholat, wudu, tayamum, azan, qomat, atau berbicara tentang sifat-sifat Allah, akidah, tauhid, betul, nggak boleh pakai kias. Betul-betul apa kata Allah, apa kata Rasulullah, kita sami'na wa ata'na. Adapun dalam hal seperti ini perlu pakai kias, ya. Termasuk ini, termasuk Murji'ah ini. Bagi Murji'ah yang meyakini bahwa amal itu nggak pengaruh dengan iman, ya kan? Nggak pengaruh. Pokoknya yang penting dia mengucapkan syahadat dan dia yakin bahwa Allah betul-betul satu-satunya yang berhak disembah, Nabi Muhammad SAW utusan Allah yang terakhir, maka dia beriman. Dipengaruhi oleh amal? Enggak. Mau sholat, mau tidak, mau saum, mau tidak, mau zina, mau tidak, minum khamar, tidak, iman tetap. Yang penting dua tadi, ucapan dan hati. Dengan demikian, imannya Abu Bakar dengan imannya seorang muslimah tapi dia sering berzina, taruhlah pelacur, tapi dia beriman, dua nun dia punya, sama apa beda? Sama menurut Murji'ah. Orang amal itu enggak pengaruh di iman. Imannya Abu Bakar sama dengan imannya seorang pelacur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gara-gara keyakinan mereka bahwa iman tidak dipengaruhi oleh amal. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman dipengaruhi oleh amal. Semakin beramal, semakin naik imannya. Semakin bermaksiat, semakin turun imannya terus. Ya, bukan kafir, turun, rendah. Wa kadzalika Murji'atul Asy'ariyah. Tadi Murji'atul Ahnaf, sekarang Murji'ah Asy'ariyah. Ternyata Asy'ariyah yang banyak di negeri kita ini bahkan dibanggakan, ya. Mereka tidak malu. Kami Asy'ariyah, gitu. Mereka mengira bahwa Asy'ariyah itu bagian dari Ahlus Sunnah. Bahkan ada keyakinan keliru, mereka mengatakan Ahlus Sunnah dibagi dua. Ahlus Sunnah itu ada dua. Apa dan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebuah kaidah yang sesat dan menyesatkan. Bagaimana ada Ahlus Sunnah tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat? Rasul dan para sahabat kenal Ahlus Sunnah? Kenal. Memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ucapan Rasul dan para dimasyhurkan oleh para sahabat. Rasul dan para sahabat kenal Asy'ariyah? Kenal dari mana? Rasul dan para sahabat kenal Maturidiyah? Kenal dari mana? Para sahabat habis, Abu Hasan Asy'ariyah belum ada, belum lahir. Begitu pula Abu Mansur Al-Maturidi belum lahir. Ya. Bagaimana Murji'atul Asy'ariyah ini dan termasuk Kullabiyah Al-Maturidiyah? Fal imanu indahum nunun wahidatun. Cuman satu nun. Bagi mereka iman itu cuman satu nun. Ahlus Sunnah 5, ini cuman satu. Apa? At-tasdiqu bil janani faqat. Cuman keyakinan di hati. Udah itu saja.
Mau baca syahadat atau tidak, mau sholat atau tidak, mau zina atau tidak, yang penting dia meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, Nabi Muhammad SAW utusan Allah, maka dia beriman. Ya, dengan demikian menurut Murji'atul Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah, berarti Abu Jahal, Abu Lahab beriman, Fir'aun beriman, Iblis beriman. Ya, sesat sekali gara-gara kaidah yang salah. Dan hari ini luar biasa, sebagian saudara-saudara kita di negeri kita ini membanggakan kami Asy'ariyah, kami Asy'ariyah. Maturidiyah jarang ya, tapi ya walaupun ada perbedaan sedikit. India, Pakistan, Bangladesh, itu banyak Maturidiyah. Di negeri kita umumnya mengakui sebagai Asy'ariyah. Dan ini berlangsung lama dari semenjak Syekhul Islam. Dari semenjak zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah sudah ada syubhat ini bahwa Ahlus Sunnah dibagi dua. Ahlus Sunnah ada dua. Apa dan apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wa ammal Qarramiyah, ini sebetulnya mengulang dari yang lalu ya, cuman ada tambahan sedikit. Al-Qarramiyah As-Sijistaniyah ya. Fal imanu indahum kadzalika nunun wahidatun, sama, hanya satu nun, tapi bukan tasdik, bukan keyakinan di hati, tapi qaulun bil lisan, hanya mengucapkan. Ini lebih parah lagi. Yang penting baca syahadat, titik. Hatinya kayak apa enggak masalah, yang penting baca syahadat, ucapan dengan lisan, maka sudah dia beriman. Berarti menurut mereka, menurut Qarramiyah ini, orang-orang munafik beriman. Beriman bagaimana? Sedangkan Allah mengatakan fid darkil asfali minan nar, berada di neraka yang paling bawah. Tiba-tiba ada kelompok muslim, firqah, meyakini orang-orang munafik beriman. Kesesatannya luar biasa. Dan begitulah, ketika tafsir dirinci, betul-betul ditafsir, dibahas lebih lanjut, lebih dalam, baru kelihatan salahnya, kufurnya. Maka pembahasan itu harus taksil, tafsil ya. Dengan tafsil maka akan nampak, dan itulah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri khas salaf, pembahasannya tafsir. Kalau firqah-firqah itu tidak tafsir, tidak rinci, secara mujmal saja. Maka mereka menuduh kita anti sholawat, anti tahlil, karena mujmal sekali ya. Orang awam tentu akan beranggapan betapa sesatnya. Masuk anti sholawat, anti tahlil, karena mujmal sekali, garis besar sekali, tidak dirinci. Maka dirinci, betul kita anti sholawat, sholawat yang bid'ah, sholawat yang tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, sholawat yang diucapkan di tempat-tempat yang tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, kami anti. Adapun sholawat yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya, gimana anti? Orang setiap hari kita mengucapkan sholawat itu, dalam atahiyat, dalam salat mayat, masuk masjid, dan seterusnya. Ahlus Sunnah kita semua mengucapkan sholawat itu. Jadi tafsir ya. Termasuk anti tahlil,
Anti tahlil bagaimana? Berapa kali kita mengucapkan la ilaha illallah, tahlil kan la ilaha illallah. Gimana disebut anti tahlil? Tahlilan iya, ya. Mengucapkan kalimat-kalimat sekian kali rame-rame dipimpin satu orang, dan itu semua tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Jadi bagaimana? Rinci tafsir. Kemudian Jahmiyah. Wa ammal Jahmiyah atba'u Jaham ibn Safwan At-Tirmidzi, ya. Sepertinya dia satu daerah dengan Al-Imam At-Tirmidzi, perawi hadis. Jaham bin Safwan ini mendapatkan ilmu dari gurunya bernama Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini yang dihukum mati oleh Khalid bin Abdullah, penguasa Wasit, amir atau gubernur Wasit, di tanggal 10 Dzulhijjah. Ja'ad bin Dirham mendapatkan ilmu dari Aban bin Sam'an Al-Kazzab Ar-Rafidi, si pendusta orang Rafidah. Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an dapat ilmu ini dari Talut. Talut ini anaknya saudarinya Labid bin Al-Aqsam. InsyaAllah antum masih ingat siapa Labid bin Al-Aqsam? Labid bin Al-Aqsam adalah Yahudi yang pernah menyihir Nabi SAW sebelum turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi Nabi pernah disihir oleh si Yahudi Labid bin Al-Aqsam. Nabi merasa melakukan sesuatu padahal tidak. Lalu Nabi didatangi oleh dua orang, seperti orang, tentu malaikat, ya. Yang satu berada di kepala Nabi, yang satu berada di kaki Nabi. Nah, berbincanglah dua malaikat ini yang menyerupai manusia. Nabi mungkin setengah sadar, namanya dalam keadaan tersihir, ya. Lalu berdialoglah dua malaikat ini. Ini kenapa ini kena sihir? Siapa yang menyihir Labid bin Al-Aqsam? Di mana alat sihirnya? Di sumur Anu. Nabi mendengar percakapan dua malaikat ini. Maka Nabi perintahkan beberapa sahabat untuk mendatangi sumur tersebut. Dan sumur itu ternyata airnya keruh sekali. Lalu dicarilah alat sihir, karena rata-rata semua sihir pakai alat. Berbeda dengan mukjizat, karomah, nggak ada alat apa-apa. Adapun sihir pakai alat, ada alatnya macam-macam. Tergantung setannya maunya apa. Ya. Ada jalangkung, pernah dengar jalangkung? Ada boneka, ya macam-macam. Nah, setelah dikeluarkan ada ikatan-ikatan rambut. Ya. Di saat itu turun surat Al-Falaq, An-Nas, dan ikatan-ikatan itu pas 11, ya. 6 dan 5, maka terlepas. Dan akhirnya Nabi sembuh. Ini ulah dari si Yahudi Labid bin Al-Aqsam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.